Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ujian menyerang siapa saja, tidak pandang bulu. Sebagaimana orang miskin diuji, orang kaya pun demikian. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh penguasa dan orang-orang kaya lebih berat daripada orang miskin. Jangan disangka hanya si miskin yang menangis akibat ujian yang ia hadapi, atau hanya si miskin yang merasakan ketakutan. Bahkan penguasa bisa jadi lebih banyak tangisannya dan lebih parah ketakutan yang menghantuinya daripada si miskin. Intinya, setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya, siapapun orangnya. Entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan. Kemudian ia akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban bagaimana sikap dia menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Memang dunia ini adalah medan ujian. Kehidupan ini adalah medan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dari 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Hud ayat 7. Jikalau orang kafir juga tidak selamat dari ujian kehidupan, maka bagaimana dengan seorang yang beriman kepada Allah? Pasti akan menghadapi ujian juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Bahkan semakin tinggi iman seseorang, maka semakin banyak ujian yang akan ia hadapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
yang paling saleh, dan seterusnya. Seseorang diuji berdasarkan agamanya. Jika agamanya lemah, maka ia diuji berdasarkan agamanya. Dan ujian senantiasa menimpa seorang hamba hingga meninggalkan sang hamba berjalan di atas bumi tanpa ada sebuah dosa pun. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 143. Jika Anda terkadang merasakan ujian yang terus menimpa Anda, maka itulah yang pernah dirasakan oleh seorang imam besar sekelas Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, cobaan zaman banyak tidak habis-habisnya, dan kegembiraan zaman mendatangimu sesekali seperti sesekalinya hari raya. Bahkan terkadang ujian datang bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, hal-hal yang dibenci tak kala datang bertumpuk-tumpuk, dan aku melihat kegembiraan datang sesekali. Berikut ini perkara yang hendaknya direnungkan oleh saya, Anda, dan kita semua jika ditimpa musibah atau ujian. Pertama, yakinlah bahwa selain Anda pun juga diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, jabatan, dan kekuasaan. Ada yang diuji dengan istri yang berakhlak buruk. Ada wanita yang diuji dengan suami bejat. Ada wanita yang diuji dengan mertua yang jahat. Ada yang diuji dengan ibunya, dan terlalu banyak model ujian yang menimpa manusia. Maka Anda sebagaimana manusia-manusia yang lain yang juga ditimpa musibah atau ujian yang beraneka ragam. Kedua, bersabarlah dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah, Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menguji kecuali dengan ujian yang mampu dihadapi oleh seorang hamba. Ketiga, terkadang syaitan membisikkan kepada Anda bahwa ujian yang Anda hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk Anda pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Keempat, bukankah ujian jika dihadapi dengan kesabaran maka akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Kelima, bahkan bisa jadi Allah menghendaki Anda untuk meraih sebuah tempat yang tinggi di surga yang tidak mungkin Anda peroleh dengan hanya sekedar amalan-amalan soleh Anda. Amalan soleh Anda tidak cukup untuk menaikkan Anda ke tempat tinggi tersebut. Anda tidak akan mampu untuk sampai ke tempat tinggi tersebut kecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tidak henti-hentinya untuk mengangkat derajat Anda. Keenam, ingatlah dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasanya kita ini sangatlah lemah dan selalu butuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Terkadang kita baru mengenal yang namanya khusyuk dalam sholat. Kita baru bisa merasakan kerendahan yang disertai derayan air mata. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah tak kala ujian datang, tak kala musibah menerpa. Ketujuh, ingatlah dengan ujian atau musibah yang menimpa kita terkadang menghilangkan sifat ujub pada diri kita, karena tak kala kita rajin beribadah dan selalu mendapatkan kenikmatan, terkadang timbul ujub dalam diri kita dengan merasa bahwa diri kita hebat, selalu beruntung. Jangan sampai kita salah persepsi dengan menganggap tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah tidak ditimpanya sang hamba dengan musibah. Bahkan perkaranya justru sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika Allah mencintai sebuah kaum,
maka Allah akan menguji mereka. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 146. Kedelapan, berhusnuzonlah kepada Allah. Yakinlah bahwa di balik ujian dan musibah yang menimpamu ada kebaikan dan hikmah. Justru jika ujian tersebut tidak datang dan jika musibah tersebut tidak menimpamu, maka akan lebih buruk kondisimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kesembilan, bahkan bisa jadi musibah atau ujian yang kita benci tersebut bahkan mendatangkan banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka mungkin kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Ingatlah bahwasanya tidak ada istirahat total, kegembiraan total kecuali di akhirat kelak. Selama Anda masih hidup di dunia, maka siap-siaplah dengan ujian yang menghadang. Bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi kelak di surga.